aku mau sharing-sharing produk investasi lainnya, yaitu LQ45 Future. Di video sebelumnya kita kan udah sharing-sharing tentang Stockford Warren ya. Nah, pada video kedua ini aku mau berbagi informasi mengenai produk LQ45 Future. LQ45 Future merupakan salah satu produk investasi derivatif keuangan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya kita udah bahas apa itu LQ45 Future, kita bisa terlebih dahulu mengetahui apa itu sih derivatif. Disclaimer, video ini merupakan tugas kuliah manajemen keuangan lanjutan, bukan rekomendasi atau ajakan. Masing-masing resiko ada pada masing-masing investor ya. Lalu apa sih derivatif itu? Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna untuk memenuhi janji membeli atau menjual aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Jadi derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun hutang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Nah, sedangkan Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan derivatif. Tapi derivatif yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia adalah derivatif keuangan. Apa sih derivatif keuangan? Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau hedging atas portofolio yang mereka miliki. Oke, sebelumnya kan kita sudah mengetahui apa itu derivatif keuangan. Selanjutnya, produk derivatif yang ada di Bursa Efek Indonesia disebutkan derivatif keuangan ya. Nah, produk derivatif keuangan itu terdiri dari IDX LQ45 Future, Indonesia Government Bond Future, IDX LQ30 Future, dan Basket Bond Future. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah tahu ya apa itu derivatif? Selanjutnya kita akan bahas tentang produk investasi LQ45 Future. LQ45 Future merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. LQ45 Future merupakan underlying index LQ45 dan LQ45 telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, indeks LQ45 Future dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia. Berikut kita bisa mengetahui apa saja sih spesifikasi dari IDX LQ45 Future. Berikut spesifikasi LQ45 Future, ada underlying, keterangannya indeks efek LQ45, seri KBEI LQ45 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, kode KBEI LQ45 itu di LQ45MY, huruf M melambangkan bulan jatuh tempo, Y melambangkan digit terakhir tahun jatuh tempo. Multiplier Rp500.000, nilai kontrak multiplier itu KBEI LQ45 dikali harga KBEI LQ45 dikali jumlah kontrak yang ditransaksikan. Margin awalnya ada di 4% dikali nilai kontrak. Satuan perdagangannya, setiap satu kontrak KBEI LQ45 memuat satu KBEI LQ45. Auto rejection 10% dikali harga pembukuan KBEI LQ45, fraksi harga di 0,05, metode penyelesaiannya di cash settlement T ditambah 1.
Adapun beberapa manfaat yang kita dapatkan dari kontrak berjangka IDX LQ45 Future. Yang pertama, sebagai sarana lindung nilai atau hedging, future dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai atau hedging karena dapat mengkompensasi risiko atas kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai dari portofolio underlying. Mekanisme hedging tersebut dapat dilakukan jika investor mengambil posisi jual di futures. Dengan demikian, apabila investor menderita kerugian di pasar spot, maka keuntungan di future dapat menutup kerugian di portofolio saham tersebut. Yang kedua, leverage. Leverage memungkinkan investor untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dengan menggunakan modal yang lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi langsung pada underlying asetnya. Dengan adanya fungsi leverage, membuat investor memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan modal yang relatif lebih kecil. Lalu, manfaat yang ketiga ada short term profit. Dengan berinvestasi pada produk future, investor dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan indeks, baik bearish maupun bullish, tanpa investor harus memiliki aset underlying-nya. Apabila investor memiliki prediksi bahwa harga atau nilai underlying akan naik, maka investor tersebut dapat mengambil posisi beli atau long pada future. Sedangkan jika investor tersebut memiliki prediksi bahwa harga atau underlying akan turun, maka investor tersebut dapat mengambil posisi jual pada future. Potensi untuk mendapatkan keuntungan pada saat harga naik maupun pada saat turun mengakibatkan investor cenderung melakukan transaksi secara aktif. Dengan kata lain, investor melakukan beli long dan jual short dalam waktu periode yang cukup singkat. Kondisi inilah yang menyebabkan nilai dan volume transaksi produk indeks future secara nilai dapat menyaingi nilai transaksi underlying-nya. Manfaat yang terakhir adalah diversifikasi. Produk kontrak berjangka juga dapat menjadi salah satu pilihan investasi dan sarana diversifikasi oleh investor. Dengan semakin banyak pilihan investasi bagi investor, maka investor dapat memaksimalkan keuntungan dari modal yang dimilikinya. Bagi investor yang sudah memiliki suatu portfolio dan ingin melakukan diversifikasi akan tetapi terhalang oleh masalah kecukupan dana, maka investor tersebut dapat mengalokasikan dananya pada produk kontrak berjangka. Karena produk kontrak berjangka hanya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil sehingga investor hanya perlu mengeluarkan modal sebesar marginnya saja. Jadi seperti itu teman-teman manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita berinvestasi pada produk future ya. Selain manfaat yang dapat kita rasakan, ternyata juga ada beberapa resiko yang dapat kita alami ketika kita berinvestasi di produk ini. Yang pertama, resiko leverage. Sama halnya dengan manfaat dari leverage, leverage juga dapat menimbulkan kerugian pada investor dalam hal pergerakan harga. Pergerakan harga tidak sesuai dengan ekspektasi investor. Jika pergerakan underlying bergerak terlalu fluktuatif, maka margin yang disertakan investor dapat terus berkurang, dan investor harus menyetorkan margin tambahan. Apabila investor tidak menambahkan margin tambahan, maka broker akan menutup posisi investor atau forced liquidation. Yang kedua, resiko ketidaksempurnaan hedging. Investor dapat melindungi portfolio saham yang sudah dimilikinya dengan mengambil posisi short pada future. Namun, ketika investor dapat salah memperkirakan berapa besar jumlah kontrak yang dijual atau short position untuk melakukan hedging, maka hal ini akan menyebabkan kerugian sebagian bagi investor dan berlaku juga hal yang sebaliknya. Ketidaksempurnaan hedging dapat terjadi ketika pergerakan nilai portfolio investor yang sudah dimiliki sebelumnya tidak semampunya sama dengan pergerakan future yang dipilih untuk sarana hedging. Jadi seperti itu ya teman-teman manfaat dan juga resiko yang akan kita alami jika kita berinvestasi pada produk ini. Oke, mungkin ini video cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat and see you.